Pada abad ke-8 Masehi, dunia Islam berada di bawah kekuasaan terbesar yang pernah ada. Panji-panji dinasti Umayyah berkibar dari pesisir Atlantik di Andalusia hingga padang pasir Asia Tengah. Jalan-jalan kota dipenuhi pasukan, istana berdiri megah, dan nama khalifah disebut di mimbar-mimbar Jumat. Namun, di balik kejayaan itu, retakan mulai terdengar. Di antara kemewahan istana, tersimpan kemarahan. Di balik perluasan wilayah, tumbuh ketidakadilan. Dan di balik nama besar Umayyah, muncul pertanyaan yang tak lagi bisa dibungkam. Apakah kekuasaan ini masih layak memimpin umat? Apa yang akan kita saksikan bukanlah runtuhnya sebuah kerajaan dalam satu malam, melainkan keruntuhan perlahan sebuah dinasti. Dihancurkan oleh perpecahan, pengkhianatan, dan amarah yang terpendam selama puluhan tahun. Inilah kisah tentang jatuhnya dinasti Umayyah dan bagaimana sebuah kekhalifahan raksasa tumbang di abad ke-8 Masehi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini, saya akan membawakan suatu kehancuran dinasti Islam pertama, yaitu dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yang berdiri pada tahun 661 Masehi dan bertahan hingga tahun 750 Masehi adalah kekhalifahan Islam pertama yang membangun kekuasaan berbasis dinasti secara turun-menurun. Ada beberapa poin yang mengakibatkan kehancuran dinasti ini. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita mulai saja ke pembahasannya. Runtuhnya dinasti Umayyah tidak bisa dipahami tanpa menengok satu keputusan paling menentukan dalam sejarah Islam awal, yaitu perubahan sistem kepemimpinan. Sebelum Umayyah berkuasa, kepemimpinan umat Islam dijalankan melalui prinsip syura atau musyawarah di antara para sahabat dan tokoh-tokoh utama umat. Khalifah bukanlah sebagai pewaris tahta, melainkan pemegang amanah, dipilih karena kedekatan moral, kemampuan memimpin, dan kepercayaan umat. Namun, semua itu berubah pada tahun 661 Masehi ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti Umayyah. Muawiyah menunjuk putranya Yazid sebagai penerus. Keputusan ini menandai lahirnya monarki herediter dalam sejarah Islam. Bagi sebagian umat, ini adalah titik balik yang mengkhawatirkan. Kekhalifahan tak lagi dipilih tetapi diwariskan. Kekuasaan berpindah seperti kerajaan Romawi atau Persia. Politik mulai mengalahkan nilai spiritual. Banyak tokoh menilai sejak saat itu kekhalifahan telah kehilangan roh keadilan dan kesederhanaan. Perlawanan terhadap sistem ini bukan sekedar politik, ia bersifat moral dan ideologis. Tokoh-tokoh seperti Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair menolak berbaiat kepada Yazid, bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena menolak konsep kekuasaan yang turun-menurun. Hingga akhirnya pada tragedi Karbala di tahun 680 Masehi, tragedi ini memperdalam luka umat. Kematian cucu Nabi bukan hanya tragedi manusia, tetapi bencana legitimasi bagi Umayyah. Sejak saat itu, nama Umayyah bagi sebagian umat dikaitkan dengan tirani, dipandang jauh dari teladan Nabi, dan dianggap tidak sah secara moral. Seiring waktu, kekhalifahan Umayyah semakin berwajah keluarga. Jabatan penting diisi oleh kerabat dekat, loyalis klan Umayyah, dan tokoh yang mengutamakan kesetiaan, bukan kapasitas. Akibatnya, rakyat merasa terasing dari kekuasaan. Kritik dibungkam dengan kekuatan militer, dan pemerintahan berubah dari amanah menjadi alat dominasi. Kekuasaan yang awalnya dibangun atas nama persatuan umat berubah menjadi instrumen kekuasaan keluarga. Karena legitimasi moral melemah, Umayyah semakin bergantung pada kekuatan militer. Pemberontakan ditumpas, bukan diselesaikan. Perbedaan pendapat dianggap ancaman. Hal ini menciptakan lingkaran yang berbahaya. Penolakan menimbulkan represi. Represi menimbulkan kebencian. Dan kebencian menimbulkan pemberontakan baru. Negara menjadi kuat secara fisik, tetapi rapuh secara batin. Masalah sistem dinasti ini diwariskan dari satu khalifah ke khalifah berikutnya. Setiap suksesi memicu konflik internal.
menimbulkan perebutan kekuasaan, dan melemahkan stabilitas negara. Bahkan ketika Umayyah mencapai puncak kejayaan wilayah, fondasi kekuasaannya telah retak sejak awal. Jika sistem dinasti melemahkan legitimasi Umayyah di tingkat elit, maka perlakuan terhadap Mawali menghancurkannya di tingkat rakyat. Inilah kesalahan yang secara perlahan menanam benih pemberontakan di seluruh wilayah kekhalifahan. Pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi, Islam menyebar jauh melampaui Jazirah Arab. Bangsa Persia, Afrika Utara, dan penduduk Asia Tengah berbondong-bondong memeluk agama Islam. Jumlah mereka jauh melebihi orang Arab sendiri. Namun, di bawah dinasti Umayyah, keislaman tidak selalu berarti kesetaraan. Siapakah Mawali? Mawali adalah sebutan bagi Muslim non-Arab, orang-orang yang telah bersyahadat, sholat, dan mengimani Islam, tetapi tidak berasal dari suku Arab. Secara ajaran, Islam datang dengan pesan yang jelas. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Namun, dalam praktik pemerintahan Umayyah, identitas etnis seringkali mengalahkan iman. Dan juga salah satu sumber kekecewaan terbesar adalah soal pajak. Secara teori, non-muslim membayar jizyah. Muslim hanya membayar zakat. Jizyah adalah pajak per kapita yang dibayarkan oleh penduduk non-muslim di negara Islam sebagai imbalan atas perlindungan jiwa, harta, kebebasan beribadah, dan pembebasan dari wajib militer, yang historisnya diterapkan untuk menjamin hak-hak mereka sebagai warga negara di wilayah Islam. Ini adalah kewajiban finansial kontraktual berbeda dengan zakat yang merupakan kewajiban religius bagi Muslim. Namun, dalam praktik Umayyah, banyak Mawali tetap dipungut jizyah. Mereka diperlakukan seperti belum masuk Islam. Masuk Islam dianggap ancaman bagi pemasukan negara. Bagi Mawali, ini adalah penghinaan ganda. Mereka telah memeluk Islam, tetapi tidak diakui sepenuhnya sebagai Muslim. Diskriminasi tidak berhenti pada pajak. Para Mawali sulit mendapatkan jabatan administratif, jarang diangkat sebagai gubernur atau panglima, dan mereka diposisikan sebagai pengikut, bukan pemimpin. Bahkan dalam militer, tentara Arab mendapat gaji dan kehormatan yang lebih tinggi. Para Mawali sering ditempatkan di posisi bawah. Negara Islam berubah menjadi negara Arab, bukan lagi negara umat. Kekecewaan Mawali tidak meledak seketika. Ia tumbuh perlahan, diam, luas, dan dalam. Setiap kebijakan yang timpang memperkuat rasa ketidakadilan, menumbuhkan kesadaran kolektif, mendorong pencarian alternatif kepemimpinan. Bagi jutaan Mawali, Umayyah bukan lagi pelindung Islam, melainkan penguasa yang memonopoli agama demi etnis. Wilayah Khurasan yang kaya akan Mawali Persia menjadi titik balik sejarah di sana. Mawali menjadi mayoritas. Diskriminasi terasa paling tajam. Ide perubahan menemukan pendengarnya. Ketika Bani Abbas datang dengan pesan keadilan untuk seluruh Muslim tanpa memandang suku, Mawali menemukan harapan baru. Mereka tidak hanya mendukung Abbasiyah, mereka menggerakkan revolusi. Dinasti Umayyah gagal memahami satu hal penting. Kekuasaan yang luas membutuhkan inklusivitas, bukan eksklusivitas. Dengan mengasingkan Mawali, Umayyah kehilangan basis penduduk terbesar. Para tentara kehilangan loyalitas. Negara kehilangan legitimasi sosial. Saat revolusi Abbasiyah meletus, jutaan Mawali tidak membela Umayyah. Mereka membiarkannya jatuh. Umayyah runtuh bukan karena mereka kekurangan pasukan, tetapi karena mereka menolak mengakui umatnya sendiri. Ketika Islam dijadikan milik satu bangsa dan keadilan dikalahkan oleh identitas, runtuhnya kekuasaan menjadi tak terelakkan. Jika sistem dinasti merusak legitimasi Umayyah dan diskriminasi Mawali menghilangkan dukungan rakyat, maka konflik internal antar bangsa Arab sendiri menghancurkan fondasi kekuasaan dari dalam. Dinasti Umayyah tidak runtuh hanya karena tekanan dari luar.
ia pecah dari dalam tubuhnya sendiri. Sejak sebelum Islam, bangsa Arab telah terbagi dalam dua blok besar. Para suku Arab Utara, yaitu suku Qais dan Mudar, dan para suku Arab Selatan, yaitu suku Kalb dan Yaman. Islam memang menyatukan mereka di bawah satu iman. Namun, ingatan tribal tidak pernah sepenuhnya lenyap. Di bawah Umayyah, luka lama itu terbuka kembali. Khalifah-khalifah Umayyah seringkali mengangkat gubernur dari satu fraksi, memberi hak istimewa kepada kelompok tertentu, dan mengabaikan keseimbangan suku. Akibatnya, jabatan negara menjadi ajang balas dendam suku. Loyalitas tentara terbelah, setiap kebijakan memicu kecemburuan. Negara bukan lagi kesatuan, melainkan koalisi rapuh antar suku yang saling curiga. Militer Umayyah adalah tulang punggung kekuasaan. Namun, justru di sanalah konflik paling terasa. Dalam satu pasukan, komandan dan prajurit berbeda loyalitas. Perintah ditafsirkan berdasarkan kepentingan suku. Solidaritas hancur saat krisis. Ketika perang melawan pemberontakan atau musuh luar, sebagian pasukan bertempur dengan setengah hati. Sebagian lainnya membiarkan kekalahan terjadi. Kekaisaran sebesar apapun tak akan bisa bertahan jika tentaranya tidak lagi satu jiwa. Pada masa akhir Umayyah, konflik suku berubah menjadi perang saudara terbuka, perebutan tahta berdarah, dan pembunuhan antar keluarga penguasa. Setiap konflik internal menguras kas negara, melemahkan pertahanan wilayah, dan membuka peluang bagi musuh. Umayyah sibuk bertarung dengan sesamanya saat bahaya besar sedang mendekat dari timur. Dan disinilah para rakyat melihat para elit Arab saling membunuh, kekhalifahan yang kehilangan arah, dan negara lebih sibuk mempertahankan suku daripada keadilan. Kepercayaan pun runtuh. Bagi banyak orang, kekhalifahan Umayyah tak lagi simbol persatuan Islam, melainkan arena konflik tribal yang tak berujung. Dan ketika Abbasiyah datang dengan seruan untuk persatuan umat, janji menghapus dominasi suku dan kepemimpinan yang lebih inklusif, banyak kelompok Arab beralih dukungan. Mereka menarik diri dari Umayyah, bahkan membantu untuk revolusi. Umayyah jatuh bukan hanya karena diserang, tetapi karena mereka ditinggalkan. Sebuah kekhalifahan runtuh bukan saat diserang musuh, tetapi saat para penjaganya saling bermusuhan. Konflik Arab Utara dan Selatan menjadi racun perlahan yang melumpuhkan dinasti Umayyah dari dalam. Setiap dinasti besar tidak runtuh hanya karena tekanan dari luar, tetapi karena pemimpinnya yang gagal membaca zaman. Bagi dinasti Umayyah, kegagalan itu tampak jelas pada generasi terakhir para khalifahnya. Setelah masa para pendiri dan penguasa kuat, kekhalifahan jatuh ke tangan pemimpin yang mewarisi tahta, namun tidak mewarisi kewibawaan. Pada masa awal, Umayyah dipimpin oleh tokoh-tokoh kuat seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, yang seorang negarawan ulung, Abdul Al-Malik bin Marwan, sang pemersatu negara, dan Al-Walid I, seorang pengembang wilayah dan administrasi. Mereka tegas, berpengalaman, dan memahami realitas politik. Namun, setelahnya kekuasaan jatuh kepada khalifah yang kurang akan kemampuan dalam memimpin, minim visi jangka panjang, dan bergantung pada intrik istana. Kekhalifahan tetap besar di peta, tetapi kehilangan arah di dalamnya. Di akhir masa Umayyah, istana di Damaskus berubah dari pusat pemerintahan menjadi pusat kemewahan, dari simbol kepemimpinan menjadi simbol jarak dengan rakyat. Banyak khalifah terjebak gaya hidup yang mewah, sibuk mempertahankan kekuasaan pribadi dan abai terhadap penderitaan rakyat dan tentara. Ketika pemimpin hidup dalam kemewahan, rakyat hidup dalam kekecewaan. Saat masalah menumpuk, pemberontakan, konflik suku, krisis ekonomi, kepemimpinan Umayyah gagal memberi solusi menyeluruh. Yang terjadi justru penindasan tanpa rekonsiliasi, pergantian gubernur tanpa arah, keputusan yang reaktif bukan strategis. Setiap krisis
diselesaikan sementara, tetapi akar masalah dibiarkan tumbuh. Khalifah terakhir, Marwan II, ia naik tahta saat kekhalifahan sudah nyaris runtuh. Ia sebenarnya adalah seorang militer yang tegas. Ia berusaha untuk menertibkan negara dan mencoba untuk memulihkan wibawa pusat. Namun, semua itu terlalu terlambat. Ia mewarisi negara yang terpecah, tentara yang tak lagi loyal, dan rakyat yang kehilangan kepercayaan. Seorang pemimpin kuat tak dapat menyelamatkan negara yang telah kehilangan fondasi. Sistem dinasti membuat setiap pergantian khalifah dipenuhi intrik, memicu konflik keluarga, dan menghasilkan pembunuhan politik. Alih-alih stabilitas, monarki Umayyah menciptakan ketakutan, menghancurkan kepercayaan elit, dan melemahkan negara dari dalam. Tahta menjadi hadiah yang beracun. Sebuah dinasti tidak runtuh saat pemimpinnya jatuh, tetapi saat kepemimpinan kehilangan kualitasnya. Dinasti Umayyah berdiri di atas pemimpin besar, namun runtuh di tangan penerus yang tak mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan, keadilan, dan kepercayaan umat. Jika konflik politik dan sosial melemahkan dinasti Umayyah secara fisik, maka perlawanan ideologis menghantamnya pada level yang paling berbahaya, yaitu legitimasi moral. Sejak hari pertama kekuasaan Umayyah, bayang-bayang keluarga Nabi Muhammad SAW atau yang disebut dengan Ahlul Bait tak pernah benar-benar menjauh. Pada tahun 680 Masehi, di padang pasir Karbala, Husain bin Ali, cucu sang Nabi Muhammad SAW, tewas bersama keluarga dan pengikutnya. Peristiwa ini bukan sekedar tragedi sejarah. Ia menjadi simbol ketidakadilan, bukti kekuasaan yang menyimpang, dan luka spiritual bagi umat Islam. Bagi banyak orang, sejak tragedi Karbala, Umayyah tidak lagi dilihat sebagai pemimpin umat, melainkan penguasa yang kehilangan nurani. Dari tragedi itu, lahirlah kesadaran Syiah, keyakinan bahwa kepemimpinan umat seharusnya berada di tangan keturunan Ali dan Fatimah. Syiah bukan hanya aliran keagamaan, tetapi gerakan moral dan politik. Mereka menolak legitimasi Umayyah. Mereka menyuarakan keadilan bagi para Ahlul Bait dan menjaga ingatan Karbala tetap hidup. Setiap peringatan, setiap kisah duka adalah bentuk perlawanan terhadap kekuasaan. Sepanjang masa Umayyah, berbagai pemberontakan meletus dengan satu nama yang sama, yaitu Ahlul Bait. Mereka mungkin kalah secara militer, namun mereka menang dalam membangun narasi moral. Umayyah bisa memadamkan pedang, tetapi tidak bisa memadamkan ingatan. Bani Abbas tidak berasal dari garis Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namun mereka cerdas membaca luka umat. Sebagai keturunan Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, mereka mengklaim kedekatan dengan Ahlul Bait. Mereka menggunakan simbol keadilan keluarga Nabi, dan mereka menjanjikan kepemimpinan yang lebih sah. Bagi rakyat yang lelah dan kecewa, janji itu terdengar seperti penebusan sejarah. Dalam sejarah, kekuasaan tidak hanya bertahan oleh pasukan, tetapi oleh cerita yang dipercayai rakyat. Dan Umayyah kalah dalam hal ini. Di mata banyak umat, Umayyah adalah kekuasaan tanpa legitimasi, sedangkan Abbasiyah adalah harapan pemulihan keadilan. Ketika narasi berubah, loyalitas pun ikut berubah. Kekuasaan dapat bertahan dari pemberontakan, tetapi tidak kehilangan legitimasi moral. Karbala menjadikan Umayyah sebuah dinasti yang terus memerintah, namun tak pernah benar-benar dipercaya. Dan ketika umat menemukan simbol harapan baru, kejatuhan Umayyah menjadi tak terhindarkan. Semua luka lama yang terpendam, ketidakadilan, diskriminasi, konflik suku, kepemimpinan lemah, dan krisis legitimasi akhirnya bertemu dalam satu ledakan besar, yaitu Revolusi Abbasiyah. Ini bukan sekadar pemberontakan,
Ini adalah perubahan zaman. Berbeda dengan pemberontakan sebelumnya yang sporadis, Abbasiyah bergerak diam-diam namun terorganisir. Mereka menggalang mawali Persia. Mereka menarik simpati Syiah dan kelompok yang tertindas dan menyatukan berbagai kekecewaan menjadi satu tujuan. Di balik layar muncul satu tokoh penting, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Ia bukan khalifah, tetapi ia adalah arsitek revolusi. Abbasiyah mengibarkan panji hitam, simbol duka atas Ahlul Bait dan janji pembalasan ketidakadilan. Panji itu bergerak dari kota ke kota, dan dimanapun ia dikibarkan, Umayyah kehilangan dukungan. Garnison menyerah tanpa perlawanan. Para rakyat membuka gerbang kota, bukan karena takut, tetapi karena harapan telah berpindah tangan. Khalifah terakhir Umayyah, yaitu Marwan II, berusaha mengerahkan pasukan dan memadamkan pemberontakan. Namun, ia menghadapi tentara yang terpecah, para jenderal yang ragu, dan provinsi yang membelot. Kekhalifahan yang dulu menyatukan 3 benua, kini tak mampu menyatukan barisannya sendiri. Hingga puncaknya, di tahun 750 Masehi, di tepi sungai Zab, 2 kekuatan besar akhirnya berhadapan. Di satu sisi, tentara Umayyah yang lelah dan terpecah. Di sisi lain, pasukan Abbasiyah yang bersemangat dan solid. Pertempuran itu singkat, namun menentukan. Dinasti Umayyah akhirnya kalah. Marwan II melarikan diri ke Mesir, namun akhirnya ia terbunuh. Di tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah runtuh di timur. Setelah kemenangan Abbasiyah, hampir seluruh keluarga Umayyah diburu dan dibunuh. Kekuasaan lama dihapus tanpa ampun. Namun, satu garis keturunan Umayyah selamat. Abdul Ar-Rahman Ad-Dakhil yang melarikan diri ke Andalusia. Dan di sana, ia mendirikan dinasti Umayyah di Spanyol. Sebuah dinasti jatuh, namun bayangannya tetap hidup. Dinasti Umayyah tidak runtuh dalam satu malam. Ia runtuh dengan perlahan oleh keputusan-keputusan yang menjauhkan rakyat dan oleh kekuasaan yang lupa pada keadilan. Revolusi Abbasiyah hanyalah palu terakhir yang memecahkan fondasi yang telah lama retak. Inilah akhir dari dinasti Umayyah dan awal babak baru dalam sejarah dunia Islam. Nah, itulah teman-teman, sebuah kisah di abad ke-8 Masehi tentang rentetan kejadian akan runtuhnya dinasti Umayyah. Sebuah dinasti pertama kekhalifahan Islam dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu saya untuk like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar juga, agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah dan sehat selalu. Nah, jika kalian yang ingin support saya, kalian bisa cek link Sosiabas atau Saweria pada deskripsi video ini. Akhir kata, sampai jumpa kembali pada video selanjutnya dan salam sejahtera bagi kalian semua dimanapun berada.